Action. Om Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Niketut Sri Aryani Pendit. Saya mahasiswa PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2023. Saat ini saya mengambil Prodi Agribisnis Tanaman. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Pertanian Petang, Bali. Mengajar kelas 10 ATPH. Baik, hari ini kita mulai pembelajarannya, tapi sebelumnya kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini kita bisa berjalan dengan lancar. Odi, bisa bantu Ibu ya untuk berdoa bersama. Pada sono. Panganjali. Om Swastiastu. Mari sebelum kita mulai pelajaran ini, angka baiknya kita berdoa bersama. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, Ibu akan absen dulu ya. Siapa saja yang datang hari ini? Maaf. Made Suarsana, pelatihan ya? Gusti Ngurah Andika, ada? Niketut Widyari, Kadek Widyari, oke. Bunga, Sukreni, baik. Kadek Rai Dita, oke. Nikomang Devi Kartika, ya. Ibu lanjut saja ya. Siapa yang belum Ibu panggil? Ya, coba sebutkan namanya biar bisa saya centeng di sini. Oke. Yang lain? Sugiantari. Ya, bagus. Kita sekarang sebelum mulai pembelajaran, yuk kita sepakat dulu. Tidak boleh senyum-senyum. Sepakatnya kita, pertama, tidak boleh ada yang keluar masuk kelas selama pembelajaran. Yang kedua, menjaga kebersihan, baik di bawah di bangku kalian. Kemudian, respect each other, artinya menghargai kita semua, Bu Guru di depan dan teman-teman kalian. Ya, itu kesepakatan kita bersama. Kita sepakat? Baik, sebelum mulai lagi, biar lebih semangat lagi, yuk kita yel-yel. Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi. Kamsa. Bagus, oke kita mulai sekarang. Untuk pemahaman kalian, dari pembelajaran kemarin, hari ini sebelum kita mulai, saya akan kasih pretest dulu untuk pemahaman pembelajaran kalian hari ini. Ya, coba Widi bisa bantu, kita pakai Google, bantu saya untuk soal-soal pretest. Ya, sebentar. Pretestnya di mana? Kalian bisa keluarkan buku, siap-siap, dan kalian bisa lihat di depan soal-soal pretest. Silakan ditulis pertanyaan dan jawabannya yang benar. Ada 5 pertanyaan sehubungan dengan pembelajaran kita hari ini. Saya kasih waktu 5 menit ya. Pertanyaan pertama, apa itu pertanian? Pilih jawaban yang benar.
Pertanyaan kedua, permasalahan apa saja yang terjadi di bidang pertanian? Jawaban yang bisa dipilih pada pertanyaan yang kedua, pertama, tidak ada permasalahan. Banyak milenial yang tertarik ke bidang pertanian. Yang ketiga, alih fungsi lahan. Yang keempat, D, A, dan B benar. Mungkin jawabannya. Ya, atau ditulis-tulis aja dulu. Soalnya nanti nggak dijawab nggak apa-apa. Iya, soalnya aja kelihatan soalnya. Bisa dibaca ya. Jawaban tidak usah dijawab semua. Ini. Soal nomor 3. Apa saja yang menjadi tantangan bagi penerapan sistem agribisnis? Apa saja yang menjadi tantangan bagi penerapan sistem agribisnis? Terus saja. Sudah ada sampai yang nomor 3? Soalnya tidak banyak, cuma 3. Nomor 4. Nama dan tanggal. Nama dan tanggal. Tanggal sekarang 13. Apa yang menjadi tantangan bagi penerapan sistem agribisnis? Lanjut, soal nomor 4. Setiap usaha yang akan dijalankan harus memiliki pasar yang jelas. Dalam aspek pasar dan pemasaran, hal-hal yang perlu dicermati kecuali. Kalian tulis soalnya dan jawabannya yang benar.
Setiap usaha yang akan dijalankan harus memiliki pasar yang jelas dalam aspek pasar dan pemasaran. Hal-hal yang perlu dicermati kecuali... Pertanyaan selanjutnya. Itu yang terakhir. Sudah ya? Belum? Baru nomor 4. Tulisannya bagus. Tulisannya bagus. Kakak sudah? Kalau sudah ada yang selesai, bisa dikumpulkan ya, biar kita bisa lanjut. Odi sudah? Bisa dikumpul. Ya. Ya, Wo? Siapa namanya? Apa enggak terlalu serius. Di ini aja, selesaiin aja. Bunga sudah? Kameranya miring. Masih berdiri kayaknya. Ayo silakan dikumpulkan aja. Cukup waktunya, ya. Kita lanjut lagi. Ayo dikumpul aja. Nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Kita kumpulkan dulu. Iya, nggak apa-apa. Namanya pretest. Nanti kalian bisa paham lebih lanjut. Ya. Nggak apa-apa. Ya. Bisa perbaiki kameranya, Kik? Ya. Ayo, tidak usah terlalu lanjut. Nanti diajarin lagi. Singkeng, tidak apa-apa. Semua sudah ngumpul ya? Ya. Takut enggak?
Deg-degan? Nggak apa-apa, nggak bisa jawab. Biar lewat dulu. Jadi, di sini kita akan belajar tentang dasar-dasar agribisnis tanaman, tentang sistem agribisnis. Jadi di sini kalian tadi soal-soal pretest itu ada hubungan dengan sistem agribisnis tersebut. Pertanyaan pertama, untuk hidup ini kita perlu apa ya? Untuk bisa hidup? Bunga? Ya, untuk hidup kita perlu makan. Kita perlu makan. Kalian kebayang tidak? Sumber makanan yang kita makan agar kita hidup itu dari mana? Sumber makanannya. Dari Widyari? Dari hasil pertanian. Ya, jadi apapun yang kita makan untuk kita bisa hidup itu bersumber dari hasil-hasil pertanian yang berupa apa? Tanaman. Tanaman itu ada tanaman apa saja? Tanaman macam-macam, semua tanaman kan yang bisa kita makan seperti padi, gandum untuk tepung-tepungan dan lain-lain. Nah, pada saat ini kalian generasi milenial kebayang enggak kalau misalnya pertanian itu tidak ada, tanaman itu tidak ada, tidak terpelihara, apa yang akan terjadi? Kita semua bisa mati karena tidak makan, kan? Ya, jadi untuk itulah kita perlu belajar. Kalian sekarang di sini di SMK Pertanian untuk belajar apa? Belajar pertanian, kan? Artinya kalian milenial bisa membantu kita manusia untuk apa? Untuk hidup, ya. Jadi dari tanaman itu, dari pertanian itu nanti kita mesti pelajari agar bisa tanaman, hasil-hasil pertanian itu berkelanjutan, berkesinambungan. Jadi nanti coba Widi bisa bantu saya di sini. Ada yang akan kita pelajari. Oh ya. Nah, ini dasar-dasar agribisnis. Dasar-dasar agribisnis tanaman. Jadi nanti di sini kita akan kita akan mempelajari tentang sistem pertanian yang terdiri dari subsistem. Di antaranya di situ ada 4 hal yang menjadi sistem dalam agribisnis tersebut. Yang pertama, coba Widyari bisa baca untuk saya. Yang pertama yang di bawah burung itu apa bacaannya? Ya, subsistem hulu. Apa itu subsistem hulu? Subsistem hulu adalah sarana produksi tanaman, saprotan, Dalam kurung saprotan. benih, pupuk, alat dan mesin pertanian, pestisida. Ya. Jadi di dalam sistem pertanian itu ada sub yang akan menjadi mata rantai nanti supply chain untuk hasil pertanian tersebut. Jadi di situ yang pertama yang Widyari bacakan tadi ada subsistem hulu. Yang paling awal itu yang terdiri dari sarana produksi yaitu benih, pupuk, alat dan mesin pertanian serta pestisida. Selanjutnya coba dibaca yang kedua.
Budidaya On farm, pertanian. produksi tanaman konsumsi, Hmm. bahan roti perkebunan. Jadi di sini yang kedua itu budidaya atau on farm dalam bahasa Inggrisnya. Produksi tanaman konsumsi. Ya, artinya tanaman konsumsi itu apa? Tanaman-tanaman yang bisa kita konsumsi nantinya, bisa kita makan. Di antaranya tanaman pangan, hasil-hasil pangan itu padi, gandum, jagung, itu tanaman pangan. Kemudian tanaman hortikultura, tanaman horti. Apa itu tanaman horti? Sayur, ya sayur-sayuran itu berupa apa saja? Yang banyak di sini, di dekat daerah kalian. Sayur hijau, bayam, tomat, timun, wortel. Wortel bisa tumbuh di sini? Bisa ya, wortel, pokcoy. Terus yang agak mahal itu, yang dikirim ke hotel-hotel, spinach, koriander, sama asparagus ya. Saya dengar asparagus itu bisa. Kemudian ada subsistem hilir. Coba coba dibaca ya. Subsistem hilir. Subsistem hilir, rantai pasar, Supply chain. penggilingan padi, industri, pengolahan hasil pertanian. Ya. Subsistem hilir atau rantai pasok atau supply chain. Jadi itu berupa penggilingan padi, industri pengolahan hasil pertanian, dan semua yang ada di sana. Jadi rantai pasokannya, rantai pasoknya. Jadi kalau ada padinya diproduksi, kalau tidak ada penggilingan, itu bisa jalan enggak? Nasinya bisa jadi nasi enggak dia? Bisa jadi beras? Tidak ada kan? Nah, di sini namanya masuk ke subsistem hilir, rantai pasok. Kemudian yang terakhir apa? Pemasaran. Nah, kalau kita produksi aja, kita tidak memperhitungkan pemasarannya, sistem pemasarannya, semua yang tiga itu ada gunanya tidak? Jadi semua keempatnya itu akan saling berhubungan. Jadi dari hulu sampai hilir dan pemasaran. Dari empat itu saja juga tidak cukup. Ada lagi satu yang akan merangkul semuanya, keempatnya itu. Apa itu? Penunjang. Ya, penunjang. Penunjangnya itu berupa apa? Jasa layanan dan pendukung. Jasa layanannya itu apa? Coba bisa dibaca. Jasa layanan dan pendukung itu berupa lembaga keuangan, lembaga penelitian, pendidikan, transportasi, lembaga pemerintah dan masyarakat. Oke. Nah, kalau sekarang kita kembali lagi ke awal. Dari pertanian itu dalam bayangan kalian seperti apa? Yang tadi kotor, tidak menghasilkan, tidak keren. Kalian merasa keren enggak jadi sekolah di pertanian? Keren kan? Kalian itu keren. Sekarang itu negara kita sedang mencari milenial yang semangat untuk bergerak di pertanian. Jadi kalian harus semangat. Semangat. Semangat, jangan loyo semangatnya. Oke. Kemudian kalau kita sudah di sini ada yang bertanya? Ayo, saya harapkan semua bertanya dan banyak pertanyaan.
dari materi, dari apa yang dijelaskan tadi, nanti akan Ibu lanjut, kita akan ke lapangan untuk mengobservasi apa yang kita pelajari sekarang ini. Tetapi sebelumnya, saya minta kalian untuk membuat kelompok dulu. Kalian bagi diri menjadi 2 kelompok, ya. Silakan yang laki bagi 2, 4 perempuan, 1 laki. Jadi masing-masing 5, 1 kelompok 5, ya. Oke? Harus dicampur, tidak boleh yang rame 1, yang diem 1. Jadi kalian harus berkolaborasi dan bersinergi dan harus membuat kelompok yang solid. Oke ya? Siap? Siap. Ya, silakan kalian boleh atur bangkunya. Kita akan lanjut nanti dengan kelompok pembelajaran berkelompok. Jadi silakan kalian pilih dulu anggota kelompok kalian, pilih ketuanya, pilih sekretarisnya, dan pilih anggota. Karena nanti kalian akan ke depan menyampaikan ke kelompok lainnya apa yang sudah kalian pelajari nanti. Ya, silakan diatur siapa yang pindah ke sini, siapa yang pindah ke sana. Bunga sama Widyari pisah ya. Oke, lakinya 1, Odi sama silakan. Boleh. Silakan pilih grup kalian. Kan berempat ya. Coba berarti gabung ke sana lagi. Ke sana lagi 2, bangkunya 3. Ya. Ayo dari sana pindah 1 sini. Ayo. Bangkunya di balik biar bisa. Bunga di dari 4 subsistem sistem agribisnis tadi itu yang kita jelaskan, itu boleh kalian cari biar kalian lebih paham, cari pemahamannya itu dari media yang lain, dari Google, dari yang itu nanti kalian presentasikan di depan kelas, ya. Sebentar, saya kasih bahannya. Ini bisa kalian pelajari dan ya, penjelasan agar kalian bisa lebih paham lagi. Tidak hanya dari apa yang disampaikan tadi di depan kelas, tapi kalian bisa sudah dari apa yang ada itu kalian bisa pahami. Semuanya apa salah satu? Salah satu boleh, ini bisa jadi, kalian bisa jadikan bahan diskusi. Bisa keduanya, yang jelas nanti kan kalian mesti
presentasi di depan yang akan ditanggapi oleh teman-teman yang lain. Tulisnya itu di sini. Boleh di sini, boleh di kertas ini, boleh. Ya, Dibuatnya di kertas ini boleh. 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 Nanti ini clue-nya. Tahu clue? Clue-nya. Jadi ini nanti bisa kalian presentasikan di depan kelas dengan grup kalian. Jadi siapa yang jadi ketua kelompoknya di sini? Widiari. Sekretaris? Sekretaris ya. Jadi yang lain nanti kalau kalian pas ke depan menjelaskan ke kelompok yang lain yang akan ditanggapi oleh mereka, jadi kalian bisa bantu teman di depan ya. Oke. Ayo gadgetnya dipakai yang benar. Gadgetnya jangan dipakai yang lain-lain. Boleh? Di sini boleh, di kertas yang mana saja boleh, nyamannya kalian. Boleh, di kertas itu juga boleh. Ini untuk sarana ini aja. Dan ini adalah clue-nya. Jadi apa yang nanti kalian presentasikan di depan, yang akan ditanggapi oleh teman kalian. Ya, itu diturunin aja. Kalian cari dari Google apa saja. Nah, selain itu boleh cari yang lain. Yang penting kalian bisa memahami ini semua. Ya? Berarti kita juga harus cari ini begitu. Boleh. Cari itu boleh, cari yang lain juga boleh. Ya? Sudah? Kita Menjelaskan tentang sistem agribisnis. Di sini teman saya akan menjelaskan tentang sistem agribisnis. Sistem agribisnis. Menurut kami, sistem agribisnis adalah sebuah aktivitas mulai dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi sampai kepada pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh usaha tani dan agroindustri yang saling terkait satu sama lain. Sistem agribisnis. Sistem agribisnis terdiri dari 4, yaitu subsistem hulu, budidaya atau on farm. Subsistem hilir, pemasaran, dan subsistem hulu. Jadi kami akan menjelaskan tentang sistem-sistem dari agribisnis. Ke samping. Subsistem hulu, sarana produksi tanaman, saprotan, benih, pupuk, alat, dan mesin pertanian, pestisida. Budidaya on farm, produksi tanaman konsumsi, pangan, horti, perkebunan. Subsistem hilir, pandai pasok, Supply chain. Penggilingan padi, industri, pengolahan hasil pertanian. Yang keempat ada pemasaran. Sistem pemasaran produk pertanian dalam rantai pasok
atau supply chain. Yang terakhir adalah penunjang. chain. Penunjang jasa layanan dan pendukung. Jasa layanan dan pendukung terdiri dari lembaga keuangan, lembaga penelitian, lembaga pendidikan dan penyuluhan, sistem informasi dan transaksi, lembaga transportasi, dan juga lembaga pemerintahan dan masyarakat. Itu saja penjelasan dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2? Ayo kelompok 2 mesti direspon apa yang sudah dijelaskan oleh teman kalian. Jangan itu yang mana? Itu pertanyaan untuk kalian semua. Jadi begini, dari apa yang kalian jelaskan tadi, apabila salah satu dari subsistem itu, apabila salah satu dari empat sistem tersebut, dari sistem agribisnis, apabila salah satu dari subsistem hulu itu tidak ada, apa yang akan terjadi? Coba perhatikan, subsistem hulu tadi itu terdiri dari apa saja? Dari benih, pupuk, alat dan mesin pertanian, dan pestisida. Nah, kalau misalnya itu tidak ada, apa yang terjadi? Tanaman tidak akan bisa tumbuh karena tidak ada benih. Tidak akan ada tanaman, proses agribisnis itu tidak akan berjalan kan? Iya. Ya, itu satu. Kemudian apabila ada benih, ada bibit, tetapi tidak ada pupuk, tidak ada pengolahan, tidak ada alat yang dipakai untuk mengolah, apa yang terjadi? Tumbuhan akan tumbuh dengan lambat karena tidak adanya pupuk. Karena tidak ada pemrosesan di situ ya, tidak ada Ya. pupuk. Kemudian kalaupun bibitnya itu tumbuh, kemudian tidak dipupuk, tidak dipelihara, tidak diberi kalau ada serangan hama, Tidak diberi pestisida. tidak diberi pestisida atau organik mengurangi pestisida, kalau itu tidak diberikan, proses itu tidak akan berjalan. Sistem itu tidak jalan. Ayo nih, kelompok 2 gimana nih? Coba tanggapi apa yang disampaikan oleh temannya tadi. Pemahaman kalian tentang sistem ini sampai di mana? Biar bisa ditanggapi oleh temannya. Lanjut lagi, kalau yang kedua itu apa? Bibit sudah ada, pupuk sudah ada, semuanya itu sudah tersedia, sudah berjalan bagus, sudah berjalan maksimal, semua bibit bisa tumbuh bagus, pemupukannya ada. Kalau misalnya ada hama atau serangan penyakit dan lain-lain, kita sudah antisipasi dengan pestisida dan lain-lain. Satu sistem yang di hulu sudah berjalan baik. Nah, kemudian di sistem yang kedua, budidaya atau on farm.
Ya, kalau budidayanya tidak bagus, apa juga yang terjadi? Tidak akan ada pangan. Apa yang di hulu itu akan stop sampai di situ. Budidayanya tidak berjalan, prosesnya tidak berjalan. Jadi bibit ada, bibitnya tumbuh, sudah diberi pupuk, bibitnya tumbuh bagus. Kemudian di budidaya, pada saat budidaya kita tidak pelihara, tidak di dalam, misalnya contoh tanaman sayuran. Berapa lama dia ini tumbuhnya dari bibit, tanam sampai pemeliharaan dan panen itu berapa lama prosesnya 29. sampai bisa kita panen? 29 hari. Berapa hari? 29. Ya, 29 hari kurang dari 1 bulan ya. Iya. Nah, kalau dalam 1 bulan itu kita tidak apa-apakan, kita tidak siangi, misalnya ada rumput yang tumbuh di sampingnya kita tidak siangi, kita tidak pemeliharaan di situ, kita tidak cabut gulmanya, itu tanaman pertama mungkin kita tidak bisa dapat panen maksimal, kemudian tanamannya akan mati atau gagal panen sama sekali. Sama seperti padi misalnya, kalau tidak dipelihara di saat budidayanya itu, kita tidak pelihara, ya bisa-bisa tidak dapat hasil sama sekali. Kasihan kan petaninya? Iya. Ya kan? Oke, sampai di situ, kelompok 2 ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kalian boleh kembali ke tempat kalian. Siap-siap kelompok 2. Boleh di atas. Budidaya pertanian, serta ilmu manajemen pertanian. Di sisi lain, lembaga keuangan seperti perbankan, model ventura, dan asuransi akan memberikan layanan keuangan atau permodalan berupa pinjaman, kredit, serta penanggungan risiko usaha. Sedangkan lembaga penelitian, baik yang dilakukan oleh balai-balai penelitian atau perguruan tinggi, akan memberikan layanan informasi terkait ilmu dan kajian ilmiah terbaru. Hasil dari kajian ilmiah ini bisa berupa teknologi produksi, teknis budidaya, atau teknik manajemen mutakhir yang merupakan hasil penelitian dan pengembangan terbaru yang telah dipublikasikan oleh peneliti atau akademisi. Berdasarkan penjelasan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa setiap subsistem akan saling terkait dengan subsistem lainnya, dan setiap subsistem yang berada pada sistem agribisnis tidak akan dapat berdiri sendiri. Nah, itulah penjelasan tentang apa itu agribisnis serta sistem agribisnis. Semoga materi yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kemajuan pertanian di Indonesia. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar bisa terus memberikan informasi dan edukasi seputar dunia pertanian. Oke, gimana dari kalian menonton video tersebut? Menarik apa tidak? Menarik sekali kan? Kalian bisa memahami lebih jelas lagi tentang sistem pertanian, ya. Jadi coba kita refleksikan dari apa yang sudah kita pelajari tadi, apa yang kalian cari lewat Google atau tadi dari yang saya berikan dari materi, dan terakhir dengan menonton video tersebut, kita refleksi
apakah yang kalian tonton, yang kalian baca tadi, kalian sudah mengerti, memahami apa yang telah disampaikan tadi itu. Bisa perlu mencerna lagi ya, sampai di rumah, dicerna lagi dan dipelajari lagi ya. Kemudian untuk hari ini kita sudah 1,5 jam ya duduk di sini. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Tetapi setelah ini kita akan lanjut untuk ke lapangan. Ke lapangan untuk melihat kembali, mengobservasi apa yang telah kalian dapatkan tadi, dan nanti kita perhatikan di lapangan apakah yang kita pelajari di kelas ini tadi bisa sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, dan kira-kira apa yang mesti kita tangkap dari apa yang terjadi di lapangan di petani. Ya, Adi bisa tadi dibuka dengan doa. Kita tutup kembali pertemuan hari ini. Kita kembali nanti ketemu di lapangan di kebunnya Pak Sis, ya. Oke. Kita tutup dengan para Mosanti. Odi, silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, maka baiknya kita berdoa. Berdoa. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.